Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi Ibrahim. Selamat memperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan keteladanan dan hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang pertama yaitu sekarang kita bahas asal-usul Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia yang sekarang menjadi negara Irak. Ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Babilonia saat itu dipimpin oleh raja yang sangat zalim yang bernama Raja Namrud. Di sana penduduknya itu kaya raya, tetapi mereka semua menyembah patung buatan mereka sendiri. Keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri, yaitu Sarah dan Hajar. Nah, dari keturunannya itu lahirlah nabi-nabi besar, termasuk Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Nabi Ibrahim disebut dengan bapak para nabi. Nah, sekarang lingkungan hidup Nabi Ibrahim ya. Sejak kecil, beliau itu hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan karena masyarakatnya itu menyembah patung berhala, membuat sendiri dan disembah sendiri. Tapi ia itu menolak untuk menjual patung buatan ayahnya karena yakin patung itu tidak berdaya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim itu pernah menyangka bahwa bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Namun setelah semuanya ternyata tenggelam atau terbenam, Nabi Ibrahim itu sadar bahwa Allah yang Maha Esa yang layak disembah. Menyaksikan kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim berdoa ingin membuktikan kekuasaan Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk mencincang 4 burung dan meletakkannya di beberapa tempat yang berbeda. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali. Nah, hal ini semakin menguatkan iman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dan kaumnya. Nabi Ibrahim menasehati ayahnya agar tidak menyembah patung, tetapi ayahnya tetap menolak. Nabi Ibrahim juga mengingatkan Raja Namrud dan penduduk Babilonia, tapi mereka semua juga menolaknya. Saat penduduk pergi merayakan tradisi, Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua patung kecuali patung yang besar. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dengan menggunakan kapak. Nah, kapak itu kemudian digantungkan di leher patung yang besar yang ada di situ. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim itu menjawab, mungkin patung besar itu yang menghancurkan patung lain. Nah, hal itu membuat sebagian orang itu sadar, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain. Tuh kan? Tapi Raja Namrud malah semakin marah. Kemudian Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud. Beliau dibakar hidup-hidup. Alhamdulillah, dengan izin Allah, api berubah menjadi dingin dan tidak membakarnya. Nabi Ibrahim selamat dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Sikap teladan Nabi Ibrahim. Nah, dari kisah-kisah Nabi Ibrahim itu kita dapat mengambil keteladanannya. Yang pertama yaitu teguh iman. Nabi Ibrahim itu tidak terpengaruh ajakan ayah dan kaumnya untuk menyembah berhala. Kemudian yang kedua, sikap berani menegakkan kebenaran. Nabi Ibrahim menentang penyembahan patung dan raja yang zalim. Kita juga harus meneladaninya. Jika ada sesuatu yang tidak benar, kita harus berani untuk melawannya.
tabah dalam menghadapi penolakan ayah dan masyarakatnya. Kita juga harus meneladaninya, mempunyai sifat sabar dan tabah atas segala cobaan yang kita hadapi. Alhamdulillah sudah selesai materinya ya anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.